Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Kata Mutiara. Nah, jadi di video kali ini adalah video yang sebenarnya udah lama banget pengen aku bikin juga. Terus habis itu aku udah sempat masukin ke Instagram juga. Kalau aku tuh pengen bahas ini gitu kan, cuman tuh belum kesampaian. Makanya sekarang aku baru bisa bahas gitu kan. Nah, aku tuh pengen ngomongin soal sex education. Sebenarnya aku tuh nggak tertarik awalnya bahas ini, cuman gara-gara ngeliat ada satu YouTuber yang ngebahas sex education, dan menurut aku kalau bukan dan menurut aku kalau orang Islam yang lihat gitu ya, rada bahaya gitu, karena rada nggak sesuai peraturan Islam gitu kan. Makanya ya udah deh, ya mungkin buat yang beragama lain terserah ya, itu aku kan nggak tahu juga gitu ya, cuman maksud aku bahaya karena aku ngeliat banyak yang komen yang pakai kerudung kayak gitu-gitu, dan komennya tuh mencengangkan banget gitu loh, bikin aku kaget juga gitu. Makanya aku bilang ya udahlah, dibahas aja. Nah, jadi kalau misalnya sex education itu ya, itu kan rata-rata orang tuh ngomongnya tabu kan. Itu hal tabu deh, nggak bakal bisa diomongin gitu loh. Apalagi di Islam tuh nggak bakal bahas soal sex education, tuh nggak bakal bahas gitu. Padahal kalian tuh salah pengertian banget kalau misalnya Islam tuh ngajarin sex education, guys. Salah satunya menanamkan rasa malu pada anak. Dek, kalau keluar masih kecil kayak Kara ya, aku ngajarin pakai jilbab, terus ngasih tahu ini aurat, nanamin rasa malu, jangan keluar telanjang pakai pampers doang ke gang, ke warung gitu kan ya. Terus habis itu nanemin rasa jiwa maskulinitas sama feminim gitu. Dek, ini kamu perempuan, pakai jilbab, pakai gamis, pakai rok, kamu laki-laki pakai celana, segala macam kayak gitulah. Kasih tahu mereka sesuai kodratnya gitu loh. Terus habis itu suruh jaga kemaluan, kebersihan kemaluan, terus habis itu jaga pandangan mata. Terus kasih tahu ke anak, Dek, kalau misalnya mau masuk kamar Umi sama Abi, izin dulu ya kalau sebelum subuh, tengah hari, sama habis isya gitu kan. Jadi dia punya sopan santun. Terus habis itu ngasih tahu soal ikhtilat, holwat kayak gitu-gitu yang berbaur, laki-laki sama perempuan berbaur kalau nggak ada kepentingan gitu ya. Kasih tahu juga. Terus mendidik anak perempuan gitu ya, etika berhias. Kalau udah besar dia udah ngerti berhias, kasih tahu jangan berlebihan karena ntar bisa mancing godaan-godaan para laki-laki gitu kan. Terus kasih tahu juga masalah balik. Kalau misalnya yang laki-laki udah balik, yang perempuan udah balik, kasih tahu. Dek, berarti nih kamu udah mulai dewasa, ada kewajiban-kewajiban yang harus kamu jalanin karena kamu berarti ini udah mulai dewasa, kayak gitu-gitu. Jadi itu tuh sex education, dan menurut aku sex education yang disampaikan sama YouTuber ini lebih ke caranya gitu kan, maksudnya ngerti kan, cara begitunya gitu dikasih tahu sama dia, dan menurut aku itu vulgar banget. Iya, orang Indonesia nggak mungkin bahas kayak gituan, apalagi kalau kita ngomong sama ke ibu kita gitu ya, Bu, caranya begini gimana. Aku juga pasti kan nggak nanya ke mama aku, cara begini gimana gitu, enggak, begini tahu ya, maksudnya begitu. Terus karena gini guys, itu naluri manusia, ngerti nggak sih maksudnya? Binatang aja nggak punya akal sehat kayak manusia tuh ngerti cara berkembang biak, cara bikin anak itu dia ngerti. Gimana kita yang manusia, pasti bisa lah, itu naluri manusia lah. Jadi itu nggak perlu dicontohin menurut aku. Kalian bayangin gak sih kalau misalnya si YouTuber ini bahas soal sex education yang seperti itu, cara ini, terus dibahas, ditonton sama anak remaja yang punya pacar ya kan. Terus habis itu kan memungkinkan mereka buat melakukan kan, jadi tahu gitu loh caranya, gitu loh maksud aku. Terus jadi maksud aku gini, yang sex education tuh yang kayak gitu tuh menurut aku nggak perlu dikasih tahu karena manusia itu punya naluri. Jadi Islam ngajarin sex education yang tadi aku kasih tahu kalian bisa searching lebih banyak lagi, itu juga maksudnya kalian bisa ngeliat rincinya lagi, ini gimana, ini gimana. Jadi bukan hal tabu yang nggak bisa dibicarain gitu, bisa kok. Dan aku udah nanemin sama Kara sekarang kayak gini juga, aku bilang, Kara, itu takut tuh sama omnya, jangan deket-deket sama cowok. Jadi makanya dia sama cowok rada-rada nggak berani gitu, karena dari kecil aku udah sering ngajarin dia kayak gitu guys. Maksudnya aku mau ngasih tahu aja kalau misalnya sex education tuh bukan hal tabu kok. Sex education yang gimana dulu gitu ya, maksudnya cara kita ngejaga diri, ngedidik anak segala macam, ya itu yang tadi aku kasih tahu. Tapi kalau misalnya dengan caranya itu beda lagi ya, ntar jadinya kayak film porno lagi ya. jangan sampai teman-teman kita, adik-adik kalian yang masih remaja-remaja nih, yang masa-masanya otaknya bereksplorasi gitu ya, apalagi SMP, SMA yang biasanya udah pada punya
rasa ketertarikan sama lawan jenis tuh dikasih tahu gitu. Jangan bikin ini tuh jadi hal tabu, kan harus ngasih tahu, kamu udah gede loh, jangan deket-deket sama cowok, ntar bahaya, ntar begini 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 begini. Gitu guys. Mudah-mudahan cukup jelas video pendek aku ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang katanya punya pacar kan, kak teman saya punya pacar gimana nih, kasih tahu. Gitu. Ya udah paling gitu aja, semoga video aku bermanfaat. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.